penonton Bali, apa kabar? Berita Bali kembali hadir menyapa Anda dengan saya, Nandita Putri. Serangkaian berita aktual tentang Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Polisi memeriksa belasan orang saksi pasca insiden lift jatuh di Ayutera Resort Ubud Gianyar. Siswa sekolah di Denpasar dijamret, pelaku panik dan terjatuh dari motor. Kebun Binatang Bali Gianyar merayakan hari ulang tahun ke-46 seekor orangutan yang bernama Jackie. Nanti diangkat. Udah dicarikan dulu. Penyidik Polres Gianyar masih terus menyelidiki kasus lift jatuh di Ayutera Resort Ubud, Bali. Penyidikan berkembang dari pemeriksaan 4 orang saksi, kini menjadi 11 orang, termasuk meminta keterangan teknisi lift yang beroperasi sejak tahun 2019. Selain itu, penyidik juga meminta keterangan ahli dari Universitas Udayana dan Dinas Tenaga Kerja. Dari Polres Gianyar, khususnya Satreskrim kami, sudah melaksanakan pemeriksaan sebanyak 11 saksi yang sudah diminta keterangan, termasuk teknisi atau orang yang menangani langsung atau memasang pada saat pemasangan di Ayutera itu. Jadi 2019 operasi, nah ini kebetulan teknisinya kemarin sempat kita periksa sudah. Jadi 11 orang sudah diperiksa, tinggal menunggu pemeriksaan dari beberapa saksi ahli, baik dari Universitas Udayana, dari Dinas Tenaga Kerja, dan seterusnya. Jadi kita tetap melakukan pengembangan terhadap pemeriksaan ini. Kasus ini juga mendapat perhatian serius dari pengawas ketenagakerjaan Kemenaker. Senin lalu mereka mendatangi Ayutera Resort untuk memeriksa kondisi keselamatan dan kesehatan kerja. Masih proses sih ya, karena nanti ada koordinasi juga dengan kepolisian nanti. Dari Pak, itu kan ada beredar di foto-foto Pak, 4 bulan yang lalu itu fotonya apa, tali seringnya cuma 1 Pak, sementara 4 tahun yang lalu itu ada sekitar 4 atau 5 tahun. Iya, itu gimana Pak? Ya, nanti kita nunggu prosesnya. Ada BB yang diamankan Pak? Belum ada. Artinya dari kalau foto yang beredar itu apakah ada indikasi pelanggaran? Ya, kita masih proses ya, kita belum bisa menjawab itu semua. Kita proses itu semua, termasuk semua keterlibatan dari proses periksa uji, pemasangan, termasuk dengan perawatan juga. Seperti diketahui, musibah jatuhnya lift di Ayutera Resort pada Jumat lalu menewaskan 5 karyawan. Tali baja atau sling yang menarik dan menurunkan lift diduga putus hingga lift meluncur di jalur trek sepanjang 65 meter lalu menabrak pagar pembatas. Saat ini dari 5 jenazah korban, 4 jenazah telah dimakamkan pihak keluarga, sedangkan 1 korban masih menunggu waktu pengabenan. Arianto Hutapea melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Manajemen Ayutera Resort Senin memberikan bantuan dana kepada 5 keluarga korban karyawan resort. Selain itu, mereka juga mendapatkan santunan dari BPJS Ketenagakerjaan. Setiap keluarga mendapat bantuan sebesar 35 juta rupiah untuk biaya upacara pemakaman dan 5 juta sebagai bentuk tali kasih. Sedangkan BPJS Ketenagakerjaan memberikan santunan kepada masing-masing keluarga sebesar 158 hingga 166 juta rupiah. Perbedaan nilai santunan berdasarkan masa kerja, di mana 1 korban merupakan karyawan tetap dan 4 korban lainnya adalah karyawan belum permanen. Kenapa ada nilai yang berbeda satu? Ya, perbedaannya itu karena 4 dari 5 tenaga kerja yang mengalami musibah ini adalah termasuk DW. Nah, 1 sudah menjadi tenaga kerja.
Gitu. Yang keempat ini sudah menjadi kepesertaan kurang lebih belum setahun sih ya, belum setahun. Tapi sudah menjadi karyawan tetap. Nah, yang 4 tenaga kerja ini baru terdaftar ada di bulan Agustus, ada di bulan September di tahun 2023. Dalam dokumen bantuan dana tersebut terdapat klausula yang menyatakan bahwa kelima keluarga korban tidak akan menuntut manajemen resor. Yang tadi saya harapkan ya, semua proses hukum itu berjalan sesuai prosedur, ya artinya sesuai dengan apakah kesalahannya di mana atau bagaimana, itu kan dari pihak kepolisian yang tahu. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian. Cuman dari kami untuk meninggalnya keponakan kami itu kami ikhlaskan karena semua sudah terjadi. Tapi proses hukum kami harapkan tetap berjalan sesuai prosedur hukum. Keponakan kami kan sudah meninggal, walaupun kami tuntut juga tidak akan mungkin bisa hidup keponakan kami gitu. Semua itu sebenarnya kalau diuangkan kan tidak bisa dinilai ya artinya. Tetapi karena itu sebuah prosedur yang harus dilalui, kalau memang sudah sesuai prosedur ya kami ikuti. Pak, di dalamnya dengar-dengar ada konsul tidak akan menuntut, Pak. Benar? Di dokumen itu ada. Itu adalah yang dibuat oleh keluarga, pernyataan keluarga. Keluarga pada prinsipnya mengikhlaskan atas musibah ini dan tidak menuntut kepada khusus pihak manajemen di Ayutera. Klausulnya dari keluarga disampaikan, kita fasilitasi. Sama seperti ke BPJS, daripada keluarga satu persatu datang menghubungi BPJS, sehingga kita PH yang memfasilitasi berkoordinasi ke BPJS sehingga kita bisa undang ke sini. Pak, itu artinya segala jeratan hukum yang mengarah ke manajemen itu tidak melibatkan keluarga. Saya kalau masalah jeratan hukum, mari kita nanti serahkan kepada pihak kepolisian. Ya, pihak kepolisian sudah melakukan olah TKP, sudah mengambil beberapa barang bukti yang akan dijadikan alat bukti. Nanti ranahnya itu ada di kepolisian. Seperti diketahui, musibah lift jatuh di Ayutera Resort pada Jumat lalu menewaskan 5 karyawan yang berada di dalam lift. 5 korban yakni Sang Putu Bayu Krishna 19 tahun, Niluh Superningsi 20 tahun, Iwayan Aries Setiawan 23 tahun, Kadek Hardianti 24 tahun, dan Kadek Yanti Pradewi 19 tahun. Arianto Hutapea melaporkan dari Kabupaten Gianyar. Musim kemarau yang terjadi sejak 2 bulan lalu menyebabkan warga yang tinggal di lereng gunung di Desa Besaki kesulitan air bersih. Warga terpaksa harus membeli air bersih dari mobil tangki karena tidak bisa lagi mengandalkan sumber mata air dari lereng gunung yang kering akibat kemarau. Dusun yang kesulitan air bersih diantaranya Banjar Dinas Batang dan Banjar Dinas Palak di Desa Besaki. Warga terpaksa harus mengeluarkan uang hingga Rp170.000 untuk 1 truk air bersih. Sementara warga yang tidak memiliki cukup uang terpaksa harus mencari air bersih di sumber mata air yang berada di dekat Sungai Telaga Waja Rendang yang jaraknya sekitar 10 km dari desa mereka. Air pada musim kemarau seperti apa Pak di sini Pak? Ya beginilah keadaan musim kemarau ini di Besaki. Ya dibilang sulit, gampang gitu. Harus beli. Karena punya bak penampungannya gini biar nggak rusak baknya, diisi air mumpung. Berapa Pak satu tangki Pak? Iya 170. 170. Iya. Satu tangki. Ya, satu tangki. Berarti rata-rata warga di sini beli Pak ya air Pak ya? Iya, yang punya bak ini beli di sini semuanya. Saat musim kemarau panjang, bisnis air bersih memang menguntungkan karena permintaan air bersih yang tinggi, terutama dari Banjar Dinas Batang. Warga di desa ini bisa memesan air bersih hingga 7 truk atau tangki untuk ditampung di cubang penyimpanan air milik warga. Dalam sehari berapa kali ngirim Pak? Paling banyak dah 7 kali dah. 7 kali ya. Biasanya pelanggannya yang kesulitan air di mana Pak biasanya? Di Batang, desa Batang di Besaki. Memang mereka harus beli air Pak ya? Yang nggak ada pam. Oh, belum ada masuk pam. Belum ada pam. Kalau sumber air memang di sana nggak ada Pak ya? Sumber air jauh tapi ya. Jauh ya. Pak, kalau 1 truknya nih berapa Pak?
170-an. 170 ya. Sekitar 50-an kakak dan 50 kakak ya. Oke, itu satu tangki, satu mobil ini berapa lama bisa habis Pak kalau mereka pakainya? biasanya sih 2 minggu. 2 minggu dipakai ya. 2 minggu dipakai, beli lagi gitu Bang. Kesulitan air bersih kerap dialami warga di Desa Besaki, terutama saat musim kemarau. Sebaliknya, saat musim hujan, warga akan menyadap dan menampung air hujan ke dalam jubang air milik mereka. Namun kapasitas air terbatas, sehingga ketika kemarau tiba mereka sulit mendapat air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem.